Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Handayani Rahayuningsih. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar bagaimana kita mengelola, mengembangkan mata kuliah yang ada di ILOG. Nah, kita akan lanjutkan kembali ya. Setelah ini kita nanti akan belajar bagaimana mengelola pertemuan kita itu secara lebih detail. Oke, tentu saja untuk masuk ke ILOG, untuk mengelola kita harus masuk ke laman ilog.ugm.ac.id, kemudian jangan lupa login, kita menggunakan single sign on. Nah, di sini ini sudah masuk secara otomatis. Kemudian pertemuan yang mata kuliah yang kemarin kita kembangkan, masih ingat ya Bapak Ibu, itu adalah wisata kuliner. Nah, ini kemarin kita sudah membuat 16 pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini ya. Kemudian kemarin kita juga sudah mengedit bagaimana users itu bisa menggunakan, bisa masuk ke dalam mata kuliah kita. Bagaimana caranya mahasiswa bisa masuk ke mata kuliah kita. Kemarin kita sudah membuat grup, ada 2 grup, yaitu kelas A dan kelas B. Seperti itu. Ini grupnya ya, udah ada ya, kelas A dan kelas B. Kemudian kalau untuk menambahkan partner sebagai teacher, apakah bisa? Jawabannya bisa sekali. Kalau di mengampu mata kuliah sendiri itu seperti ini, kemudian kita juga bisa menambahkan tim teaching kita ke dalam mata kuliah ini, sehingga semuanya itu bisa mengelola bersama-sama. Contoh ya. Kemudian kita bisa menambahkannya via sini, other users. Ini kita bisa cari contoh, ini hanya contoh saja ya. Kita cari control user ini. Kemudian kita bisa menambahkan contoh ini ya, kita masukkan Bu SK ini sebagai pengampu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, di sini kita role-nya apa? Kita pilih teacher. Nah, ini setelah kita pilih nanti kita masuk di sini enroll selected user and cohorts. Ini bisa. Ini contohnya seperti ini. Contoh saya masukkan. Nah, ini Bu SK sudah menjadi tim kita untuk mengampu mata kuliah wisata kuliner. Itu ya. Ini karena hanya contoh, saya belum izin dengan Bu SK, nanti dimarahin. Jadi ini kita delete, kita unenroll. Bisa. Nah, ini kembali saya yang mengampu. Gitu ya. Ini untuk menambahkan tim kita sebagai users maupun teachers. Kemudian kita kembali ke tadi, ke sini, ke depan. Kemudian kita hari ini akan belajar bagaimana mengelola kuis. Yang pertama kita lakukan adalah turn editing on. Nah, di sini. Untuk Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan mata kuliah saya yang lain yang ada di ILOG. Ini contohnya ini, PIP.
Ini sudah dilaksanakan pada semester ganjil 2020-2021. Ini contoh tampilan depannya seperti ini ya. Saya menambahkan gambar, kemudian ada juga apa namanya hal-hal apa saja yang akan dipelajari pada pertemuan ini. Terus ada masing-masing pertemuan. Di pertemuan juga ada masing-masing activity-nya. Terus ada juga materi. Ini ada podcast, ada video, kemudian ada juga resources, referensinya, ada juga bentuk diskusinya, ada forumnya. Nah ini eh, kemarin sudah ya kita bagaimana cara hidden dari student, kemudian nanti kita juga akan belajar seperti ini, bagaimana kita mengatur bahwa topik hanya bisa diakses pada waktu-waktu tertentu. Ini sangat bermanfaat ketika kita mengelola mata kuliah dan terutama untuk mengelola kuis. Karena kalau katakanlah kita memiliki dua kelas, kemudian kelas yang pertama itu hari Senin jam 9, kemudian yang kelas kedua itu hari Kamis jam 9. Itu bagaimana caranya agar yang kelas Kamis itu belum bisa mengakses kuis kita, materi kita itu sebelum jadwalnya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana cara settingnya. Terus, nah ini beberapa contoh dari pertemuan yang sudah kami susun. Seperti itu. Nah, ini tadi contoh dari tim teaching. Kalau ada dua timnya, berarti di sini juga ada dua. Ini sama-sama bisa mengedit konten yang ada di mata kuliah kita, seperti itu. Nah, kalau untuk ini menambahkan gambar bagaimana caranya? Nah, mari kita kembali ke tadi, ke kuliner. Cara menambah gambar ini gampang. Edit di bagian sini. Tadi sudah ya, turn editing on-nya. Sudah kita klik, kemudian masuk ke sini, edit section. Nah, di sini. Ini, ini kita bisa menambahkan gambar. Gambarnya ini dari sini. Ini kita bisa menambahkan macam-macam. Kemudian kita juga bisa mengetik, menulis di sana. Terus bisa menambahkan link juga. Bisa menambahkan video, audio, atau rekaman video kita. Kemudian ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau mau sama seperti yang tadi di pengantar ilmu pariwisata, saya akan menulis selamat datang di mata kuliah wisata kuliner. Nah ini, kemudian saya mau menambahkan gambar. Nah, jadi ada di download, kemudian ada food, kita cari saja di sini. Nah, ini ada contohnya gambarnya. Oke, upload this file. Oke, nah ini contohnya. Ya, save image. Oke, kita tambahkan atau di sini description not necessary ini bisa. Ya. Nah, ini. Terus kita save apa yang sudah kita rubah. Nah, ini contohnya seperti ini. Nih, kalau tulisannya sekecil ini kan tidak kelihatan. Mari kita edit kembali. Tulisannya kita buat lebih besar. Ini kita buat lebih besar. Nah, ini kita buat. Buat ya, sudah ya.
Nah, ini sudah terlihat lebih menarik tampilan luarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar topik kita ini tidak dilihat oleh eh, mahasiswa sebelum waktunya? Nah, ini kita bisa kemarin seperti yang saya contohkan itu bisa hide topic seperti ini. Ya, ini posisinya hidden from student. Kita unhide dulu, show topik dulu, kemudian topik. Oke ya. Kemudian di sini klik edit topik. Nah, mengingat kelas ini ada dua kelompok, kelas A dan kelas B, itu kita harus klik di sini. Nih, mengapa seperti itu? Agar kelas yang seharusnya belum mengakses itu tidak bisa mengaksesnya. Pengaturan ini sangat bermanfaat nanti ketika kita mengatur assignment. Jadi contoh assignment untuk kelas A itu bisa diakses pada jamnya, pada jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal kelas. Nah, kelas B itu juga jangan sampai sebelum kelas dimulai dia sudah tahu. Kalau sudah tahu kan nanti kemungkinan akan ada kebocoran dan kekurangan. Nah, ini fungsinya di sana. Karena ada dua kelas, kita atur dari masing-masing kelas. Kita add restriction, kemudian restriction set, kemudian nah di sini kan ada dua kelas, kita harus add restriction setnya itu 2 kali untuk kelas A dan kelas B. Nah di sini add restriction untuk kelas A, kita klik group dan juga chat. Nah kemudian restriction untuk kelas B kita sama klik group dan juga klik date. Nah, ini kita harus klik any. Jadi jika dia memenuhi persyaratan salah satunya, nah ini kita klik ini seperti itu. Kemudian grup ini karena untuk A. Contoh pertemuannya kelasnya jadwalnya itu pada tanggal 27 November jam 9. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya topik yang kita buat ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa kelas A itu mulai dari jam 9 pagi pada tanggal 27 November. Jadi kalau sebelum jam 9, nih contohnya jam 8, itu mahasiswa belum bisa mengakses materi kita. Terus kalau besok tanggal 27 mahasiswa ingin belajar lagi, masih bisakah untuk melihatnya? Sangat bisa karena ini kita setnya itu from. Jadi setelah tanggal 27 jam 9 ini, mahasiswa masih bisa mengakses materi kita. Terus untuk kelas B, nah ini katakanlah dia jadwalnya itu tanggal 29, jamnya jam 9. Nah, ini sama, artinya bahwa kelas B itu bisa mengakses materi yang kita siapkan pada pertemuan itu mulai dari jam 9 pada tanggal 29 November. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita save changes. Oke, kemudian ini yang akan tampil seperti ini. Tunggu ya. Terus untuk topik kuis seperti apa? Kalau kita katakanlah mau kuis itu tidak hanya di ini ya, tidak hanya di ujian tengah semester dan ujian akhir semester, kita bisa menambahkan kuis di pertemuan kita. Nah, ini kita akan mencoba untuk membuat kuis untuk ujian tengah semester. Yang perlu kita lakukan, kita bisa menambahkan activity dulu. Contoh, ini kita mau membuat kuis.
Nah, di sini add quiz. Kemudian kita bisa menambahkan di sini ujian tengah semester. Seperti ini, kemudian waktunya, atau kita bisa menambahkan deskripsi juga di sini seperlunya saja. Jika tidak perlu tambahan deskripsi juga tidak apa-apa. Kemudian kalau ada deskripsi, kemudian mau menampilkan deskripsinya, bisa klik ini, display description. Kemudian kita perlu set ini, restriction-nya. Ini kita klik satu-satu dari atas ya. Nah, ini. Open the quiz, close the quiz, ini bisa untuk apa namanya, kapan dia akses open dan juga close-nya. Karena kita ada grup, kita nanti menggunakan restriction saja. Terus ini juga ada time limitnya, berapa menit. Terus waktunya yang akan digunakan. Kemudian ini juga when time expires, ini pilihan juga. Ini ada ini. Nah, klik ini saja. Kemudian ini ada grade-nya juga. Ini berapa kali mahasiswa boleh mengaksesnya. Kalau sekali itu berarti ya sudah, setelah sekali mencoba tidak bisa mencoba lagi gitu. Nah, kalau 2, 3, 4 kali ini nanti mahasiswa akan bisa memperbaiki jawabannya. Contoh, dia soal pertama salah, kemudian menyadari kesalahan tersebut, oh coba lagi gitu. Jadi ini kalau menurut saya mendingan satu saja. Jadi mahasiswa hanya cukup sekali karena ini ujian. Seperti ini. Terus ini layoutnya mau seperti apa? Apakah ditampilkan satu persatu soalnya atau mau ditampilkan seluruhnya? Kemudian ini question behavior, apakah ada shuffle? Ini contoh kita ada 10 soal. Ini shuffle ini maksudnya mahasiswa A itu mendapatkan soal nomor 1 itu yang sudah kita susun, kemudian di shuffle itu maksudnya bisa jadi kelas mahasiswa A itu mengerjakan nomor 1 duluan, mahasiswa B mengerjakan nomor 8 terlebih dahulu, seperti itu. Jadi acak mereka pengerjaannya. Gitu. Kalau tidak mau diacak ya bisa kita nih klik aja no. Tapi kalau saya lebih prefer untuk menggunakan shuffle ini agar jadi kalau mahasiswa katakanlah dia curang, ternyata mengerjakannya itu berkelompok, berhadapan, itu mereka tidak ada kesempatan untuk diskusi karena soal yang dikerjakan itu beda-beda. Gitu. Meskipun nanti keseluruhannya mengerjakan hal yang sama. Atau bisa juga ini mereka mengerjakan soal yang memang berbeda. Seperti itu. Ini untuk review option, apakah boleh direview apa tidak. Ini saja yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian appearance-nya seperti apa. Apakah mau ditampilkan fotonya atau seperti apa, ini ada. Kemudian kita bisa menambahkan ini restrict access atau extra restriction. Ini bisa juga ditambahkan password. Itu ya isi-isinya. Kemudian ini kemudian ini kita add dulu restriction-nya. Seperti yang tadi, kita menggunakan restriction set, karena ini ada 2 kelas, kita 2 kali. Klik restriction set.
Jangan lupa ini klik ini. Terus untuk ini add restriction-nya klik group dan juga date-nya 2 kali. Kenapa date-nya 2 kali? Nanti akan saya jelaskan. Ini juga yang untuk restriction kelas B. Group, kemudian date-nya 2 kali. Nah, ini mari kita isi. Grupnya kita pilih ini untuk kelas A. Kemudian kapan ujian itu bisa diakses? Tadi tanggal 27 ya, katakanlah kita bikin program baru lah. Oke, ini katakanlah dia tanggal 5, ini bulan Juni, Januari saja ya. Januari jam 9.00. Ini diklik ambil. Ini masih tanggal 5 Januari. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Kita ganti jadi berarti oke. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ini adalah satu aturan yang harus dipenuhi oleh kelas A. Jadi UAS tadi itu bisa diakses oleh mahasiswa kelas A itu pada jadwal UASnya yaitu jam 9, mulai dari jam 9 hingga jam 10.40 karena ini waktunya adalah 100 menit seperti itu. Nah, untuk waktunya ini terserah Bapak Ibu sesuai dengan jadwalnya saja. Jika memang jadwalnya 150 menit ya ini tinggal diganti saja seperti itu. Gitu. Nah, ini kita juga atur untuk kelas B. Kelas B ini jadwalnya dia tanggal katakanlah saya tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7. Jadi tanggal 7 sampai tanggal 7. Oke, ini jamnya jam 9.00 sampai jam 10.40. Nah, ini maksudnya sama seperti tadi. Kelas B ini hanya bisa mengakses mata kuliahnya, hanya bisa mengakses ujiannya ini selama 1 jam 40 menit sama 100 menit. Ini pada tanggal 7. Dari jam 9 sampai dengan 10.40. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sudah kita save and return to course. Nah, ini sudah ada restriction-nya. Itu kemudian isinya ujian tengah semester seperti apa? Ini ya. Nah, ini. Tadi diklik ujian tengah semesternya, kemudian edit quiz. Nah, ini bisa kita klik mau apa saja. Nah, ini klik. Kalau sudah ada pertanyaan di question bank-nya, kita bisa klik dari sini. Tapi kalau belum, kita bisa menambahkannya satu persatu. Nih, apa mau menambahkan multiple choice, true or false, atau matching, atau short answer, numerical, essay, ini ada masing-masing. Ya, entah nih, kita buat multiple choice. Ya. Kemudian di sini kategorinya satu, katakanlah gitu. Soal satu, soal satu. Question teksnya sejak kapan
wisata kuliner pada tahun berapa saja ini. Nah, tadi questionnya multiple choice ya. Pada tahun berapa wisata kuliner di Indonesia mulai berkembang pesat. Kemudian ini bisa menandai berapa seperti itu ya. Kemudian di sini choice-nya katakanlah 1995. Rating 100. Terus ini 1996, ini yang tadi yang benar ya. Ini non. Terus 1997, 1998. Ini bisa. Nah, itu kemudian udah. Ini bisa langsung save changes. Nah, ini soal pertama. Kemudian kita bisa menambahkan lagi question. Kalau kita katakanlah mau short answer, ini kita bisa klik saja. Ya, ini pertanyaannya, siapa tokoh yang mempopulerkan wisata kuliner di Indonesia? Salah. Ini contoh soalnya. Kita pindah ke sini. Nah, ini soal nomor 2. Soal 2. Ini ya. Soal nomor 2 tadi ya. Ini. Ini. Bisa ini. Answernya 100%. Kliknya Bondan Winarno. Ya, ini contohnya seperti itu. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau mau urutannya berbalik gitu, kita bisa mengubah urutannya, tinggal drag saja. Begitu. Itu Bapak Ibu, ini masih bisa kita tambahkan lagi yang lainnya. Kita juga sudah memberikan jawabannya, kuncinya. Jadi mahasiswa bisa grading secara. Nah, di sini maksimum grade-nya berapa? Kita bisa mengatur. Mau 10 atau 100 bisa. Nah, seperti ini. Tuh ya. Nah, ini bisa. Itu contohnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat kuis untuk ujian tengah semester kita. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.